Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, majelis subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih pantas, yang lebih berhak, yang dapat keluar dari lisan kita kecuali mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bahkan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga di subuh hari ini kita dapat berkumpul di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Di sini bukan karena kita yang hebat, bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tapi di sini karena hebatnya Allah menolong orang-orang yang beriman. Dan semoga ibadah subuh yang telah kita selenggarakan tadi dan ibadah-ibadah yang lainnya Allah Subhanahu wa taala angkat dan menjadikan bekal untuk kita baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai pada kita yang mengikuti setiap inci dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk umatnya yang dapat di akhirat nanti bermajelis dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dapat pula meminum air dari telaga baginda Nabi. Karena barang siapa yang meminum dari telaga Nabi maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa dan di penghujung akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah dan iman sempurna di dalam hati kita. Baiklah hadirin yang mulia, saya lihat banyak wajah-wajah baru di pejuang subuh, dan mungkin saya harus perkenalkan diri dulu. Iya, enggak apa. Nama saya Sadan Husain. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, tapi saya mantan musisi, Pak. Saya mantan penyanyi kafe. Dan ini cara aku pegang mic begini. Cara aku pegang mic. Saya mantan penyanyi rock funky. Tapi Allah berikan hidayah. Dan semua orang berhak atas masa lalunya masing-masing. Dan sungguh hal yang sangat indah jika di penghujung hidup kita mengucapkan la ilaha illallah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang di penghujung hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, surgalah tempat kembalinya. Dan ini yang kita harapkan, hadirin sekalian. Kita tidak peduli ya. Di dalam Islam tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada sekarang. Kalau sekarang kita wafat dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, surga tempat kembali kita. Karena banyak, Pak, orang yang taat beribadah tapi di penghujung hidupnya
Dia amalan-amalan semua dilaksanakan, dikerjakan, mulai dari haji, umroh, tapi di penghujung hidupnya dia su'ul khotimah. Dia tidak mengenal Allah. Dan banyak pula orang-orang yang di sepanjang hidupnya dia maksiat, dosa, tapi di penghujung hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi jangan juga tidak sholat. Karena harus ada amalan-amalan. Ya, karena amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak yaitu adalah sholat. Ya. Baiklah hadirin sekalian, sewaktu kami belajar di kampus Tadrib Duat, dan ini saya sangat mohon maaf sebesar-besarnya, bukan untuk menyinggung, ya. Namun kita untuk saling menguatkan, karena dalam berukhuwah seperti ini kita saling menguatkan, bukan menjatuhkan atau merendahkan atau kita merasa paling suci, yang paling bersih dari yang lainnya, tidak. Tapi kita masing-masing harus melihat diri kita sendiri sebelum melihat pada diri orang lain. Ya. Dosen kami di kelas pernah mengatakan, Ustaz Jahada hafizallahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau katakan kepada kami 26 mahasiswa, jadilah antum da'i ilallah. Da'i karena mengajak orang kepada Allah, bukan da'i wanipiro, bukan da'i karena uang. Karena berapa banyak Pak hari ini orang yang berdakwah dia menentukan tarifnya, maka ini hal yang tidak boleh. Ya, mohon maaf Pak. Tapi ini berbeda-beda Pak. Kalau dia membawa tim, maka ada masalah khilafiyah di situ Pak. Iya. Tapi dosen kami berpesan, berdakwalah kalian karena dakwah ilallah. Dakwalah kalian karena dakwah Allah. Ajak manusia dari hati ke hati. Karena kalau antum 26 mahasiswa ini berdakwah karena dunia, maka antum akan dihinakan oleh dunia. Antum akan dihinakan, pasti. Tapi kalau antum berdakwah karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatmu dan akan memuliakanmu. Sebagaimana hadis Nabi SAW, awwalu man tusa'aru bihimun naru salasa. Hadis Nabi mengatakan, awwalu man tusa'aru bihimun naru salasa. Ada 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Kenapa saya sampaikan ini Pak? Karena di pejuang subuh atau mungkin di majelis-majelis lain, kita terlalu banyak mendengarkan kenikmatan-kenikmatan sampai lupa dengan ancaman-ancaman Allah. Karena di balik kenikmatan Allah ada ancaman Pak, Bu. Sebagaimana Nabi tadi katakan, awwalu man tusa'aru bihimun naru salasa. Ada 3 golongan pertama yang akan masuk dalam api neraka jahanam. Yang pertama qari, penghafal Al-Quran. Yang kedua alim. Yang ketiga mujahid. Ketika ditanya ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai qari, penghafal Al-Quran, untuk apa kau gunakan ilmumu? Dia mengatakan, kami gunakan ya Allah ya Rabb, agar orang-orang bisa mendapatkan hidayah dengan suara kami, dengan bacaan-bacaan Quran kami. Allah mengatakan kepadanya, kamu dusta. Sesungguhnya engkau menjadi qari, menjadi penghafal Al-Quran hanya untuk mendapatkan puji-pujian dari manusia. Hatimu penuh dengan riya, ingin disanjung. Maka yang qari tadi dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Terus yang kedua alim, dikatakan kepadanya, hai alim, hai ulama, ustadz, dai, muballigh, untuk apa kau gunakan ilmu?
Ternyata dia mengatakan untuk mengajak orang kembali ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb, untuk mendakwakan agamamu. Allah mengatakan kepadanya, la, tidak, kamu dusta. Kamu mendakwakan agamaku karena engkau hanya ingin dipuji, masuk televisi agar menjadi ulama. Ala wa qad qil, sekarang kamu sudah mendapatkan gelar ulama di dunia, maka di akhirat kamu tidak mendapatkan apa-apa. Terus yang ketiga, hadirin sekalian, tuan-tuanku sekalian, yaitu yang ketiga, mujahid. Ketika ditanya kepadanya, untuk apa kau gunakan kekuatanmu? Ternyata dia mengatakan, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan kepadanya, tidak, kamu dusta. Kamu berjihad, mujahid fi sabilillah, wa yujahidu walakin li ajlillah wa laysa li ajli riyah. Riyah hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, hanya untuk mendapatkan puji-pujian bahwa engkau adalah orang yang mati syahid. Maka Allah memasukkan ketiga-tiga orang tersebut ini ke dalam api neraka jahanam. Dan sungguh sangat hina, Pak. Karena yang berjalan bukan kakinya, tapi wajah. Jadi, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita semua di sini adalah dai. Kita semua adalah dai, maka luruskan niat kita kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, ucapannya, kecuali manusia yang mengajak untuk kembali ke jalan Allah. Jadi gantungkan niat-niat kita di pintu-pintu langit. Tujuan saya menyampaikan ini bukan karena saya merasa lebih baik, saya orang soleh, bukan. Saya juga mantan pendosa, Pak. Dan sesama mantan pendosa tidak boleh saling mencela, saling menjatuhkan, saling menghina, saling merasa dirinya yang paling baik daripada yang lainnya. Tidak boleh. Ini sangat dilarang dalam agama kita. Boleh kita menjadi orang baik, tapi jangan merasa yang paling baik daripada yang lainnya. Boleh kita merasa menjadi orang yang soleh, tapi jangan merasa lebih soleh daripada yang lainnya. Dan tujuan saya menyampaikan ini, kenapa? Karena saya sangat bangga dengan pejuang subuh. Kenapa, Pak? Karena dengan adanya pejuang subuh ini, maka semua disatukan, baik dari Ormas, NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, Istiqomah, Hidayatullah, semua ada di sini. Dan ini yang kita harapkan. Ketika perbedaan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kekuatan Islam. Tapi kalau kita saling membid'ahkan, saling memvonis ahli nar, ahli neraka, paling baik, tidak ada manfaatnya. Orang-orang yang di luar Islam ketawa, Pak. Iya. Dia ketawa lihat kita kalau kita saling bertengkar, berdebat, padahal kita sama-sama muslim. Iya. Maka sesama muslim tidak boleh saling berdebat. Ada yang perlu didebatkan, tapi ini dalam dialog ilmiah. Sebagaimana hadis yang datang dari riwayat Nasai, ketika di hari itu ada seorang Arab yang sering kita terjemahkan dengan Arab Badui. Beliau datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Beliau datang, Arab Badui ini, Pak, datang kepada Rasulullah dan berikrar di hadapan Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia masuk Islam. Ketika Nabi ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka sahabat tadi yang baru masuk Islam ikut bersama Nabi, dan Nabi berpesan kepada sahabat yang lainnya, tolong awasi si Arab Badui tadi yang baru masuk Islam. Jaga dia supaya dia selamat sampai tujuan.
Dan ketika baginda Rasulullah SAW telah sampai ke Madinah dan terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan hadirin sekalian, maka Arab Badui ini hadir dalam peperangan tersebut, ikut bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ketika telah usai peperangan, maka Nabi sebagaimana mestinya membagikan ghanimah yang didapatkan dari perang. Ketika dibagikan ghanimah, Arab Badui ini tidak hadir. Ternyata beliau tidak ada pada saat pembagian ghanimah. Dan ketika Rasulullah mencari-cari Arab Badui, kemana Arab Badui? Para sahabat berkata, Arab Badui tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menitipkan ghanimah. Dan perlu kita pahami bahwasanya Pak, sebaik-baik harta adalah harta ghanimah. Sebaik-baik harta yang bersih dari perkara syubhat dan haram, yaitu harta ghanimah. Maka sahabat yang mendapatkan amanah ghanimah yang dititipkan kepada Rasulullah, maka sahabat mencari-cari Arab Badui tersebut. Ketika dicari-cari, pas ketemu, maka sahabat memberikan ghanimah tersebut. Ketika diberikan ghanimah tersebut, sahabat tadi Arab Badui merasa yastagrib, merasa asing. Dan dia berkata, "Ma hadhihi?" Ini apa? Ini apa? Maka para sahabat berkata, ini harta ghanimah yang dibagikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena tadi engkau tidak hadir pada saat peperangan. Maka dia mengambil harta ghanimah tersebut. Ketika diambil, dia mencari-cari terus Rasulullah. Ketika mencari-cari Rasulullah dan ketemu dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, dia letakkan di hadapan Nabi sembari dia bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ini apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Hadza kismun." Ini adalah harta ghanimah yang engkau berhak mendapatkan karena engkau hadir dalam peperangan tersebut. Maka Arab Badui bertanya, "Tidak ya Rasulullah, sesungguhnya ya Nabi, sesungguhnya ya Rasul, aku mengatakan ikrar di hadapanmu dan masuk Islam dan berhijrah kepadamu bukan karena ini, bukan karena harta ghanimah ini." Lalu Rasulullah menjawab dengan sangat lembut, dengan sangat halus, "Lalu apa yang kau inginkan kalau engkau tidak ingin mendapatkan harta ghanimah?" Maka sahabat tadi berkata, "Tuan-tuanku sekalian, sesungguhnya ya Nabi, sesungguhnya ya Rasul, aku berhijrah dan mengikuti peperangan bersamamu karena ingin mendapatkan tanah, anak panah tertancap dan menghujam di leherku." Dan Nabi mengatakan, "Jika engkau jujur dengan niatmu, jika engkau betul dengan niatmu, ikhlas karena Allah, maka Allah yang akan mewujudkan keinginanmu." Maka ketika bubarlah para sahabat, maka Nabi pun bubar, meninggalkan tempat. Dan pada saat terjadi peperangan lagi, peperangan selanjutnya, dan usai peperangan, maka satu persatu pahlawan jatuh berguguran, sahabat jatuh berguguran, dan tidak terkecuali Arab Badui gugur dalam peperangan tersebut. Dan ketika jenazah diangkat, maka tidak terkecuali Arab Badui pula diangkat dan dihadapkan kepada Nabi. Dan Nabi kita mengatakan, "Huwa, apakah ini Arab Badui?" Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ini Arab Badui ya Rasulullah, yang engkau bagikan ghanimah, tapi dia tidak ingin mengambil ghanimah tersebut, tetapi dia ingin agar
syahid, panah tertancap dan menghujam ke lehernya. Maka ketika Rasulullah melihat kejadian tersebut, maka Rasulullah sebagaimana mestinya melepaskan jubahnya dan mensolatinya dalam khitam solat jenazahnya. Maka Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi tunggal kelak di akhirat kelak pada saat pengadilan akhirat ditegakkan. Dan aku saksi kepada Arab Badui karena dia ikhlas." Ternyata dalam hadis ini terdapat banyak faedah, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, pencinta dunia, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan akhirat, karena niatnya hanya sifatnya dengan sangat rendah, hiruk pikuk rendahnya dunia. Dan pencinta-pencinta akhirat, ketika dia menetapkan tujuannya adalah akhirat, maka Allah yang akan membantunya. Allah yang paling sempurna, yang paling berhak mewujudkan setiap keinginan kita. Arab Badui ini, hadirin sekalian, tidak menetapkan cita-citanya kepada wanita yang cantik. Arab Badui ini tidak mengharapkan cita-citanya kepada harta yang banyak. Tapi Arab Badui ini mengharapkan agar cita-citanya tertancap panah dan tersungkur di medan jihad. Inilah pertanyaan dari saya. Mengapa ada orang yang buta mampu menghafalkan Al-Quran dari mulai surah pertama sampai yang terakhir? Karena dia jujur dalam menetapkan cita-cita akhiratnya. Dan kita semua harus menetapkan cita-cita akhirat kita kepada Allah. Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Mengapa ada orang yang secara logika, kekuatan sakunya tidak mampu membeli tiket-tiket haji dan umroh, tapi dia mampu mewujudkannya? Jawabannya cuma satu, karena dia jujur dalam menetapkan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Mengapa sekarang banyak orang yang futur, yang ketika dia hijrah, dia keluar dari rombongan-rombongan karena dia tidak jujur dengan hijrahnya. Gantungkan segala cita-cita akhirat kita kepada Allah. Di pintu-pintu langit sembari banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Ya Allah, ya Rabb, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang membolak-balikkan hati. Pelajaran yang penting, gantungkan impian kita, cita-cita akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, hadirin sekalian, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan saja. Di luar bulan suci Ramadan, Al-Quran berdebu, disimpan, hanya dipakai pada saat bulan Ramadan saja. Padahal kalau kita hijrah dan ingin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkuat iman kita dengan banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, banyak mendengarkan kajian-kajian Islam. Jangan keluar dari rombongan ikhwah, dari orang-orang yang soleh. Dan memang, saudaraku sekalian, tuan-tuanku yang hadir, memang di dalam komunitas itu terkadang ada 1-2 orang teman kita yang lisannya dalam keadaan ceplas-ceplos. Tapi ini tidak boleh diambil hati. Begitulah komunitas. Kita tidak boleh ambil hati setiap ada omongan-omongan yang kurang baik. Karena kapan kalau kita keluar dari rombongan, maka serigala akan sangat mudah untuk menghantam kita. Tetap dalam rombongan, sebagaimana domba, dan tetap dalam rombongan. Dan hadirin sekalian, mungkin yang terakhir, saya ingin ingatkan bahwa banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa kita hafal, minimal dalam satu hari itu 1 halaman. Karena Al-Quran ini adalah penerang. Al-Quran adalah penerang pada saat kita dikubur. Dia menjadi saksi. Jangan cuma hamba
Ramadan saja, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan saja, tapi di luar bulan suci Ramadan kita lalai dari membaca Al-Quran. Karena bahaya Pak, kalau kita juga lalai dari membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ketika ada sekelompok manusia yang semasa di dunia, dia dapat melihat semua keindahan-keindahan di bumi, tapi di akhirat kelak Allah butakan mereka. Allah butakan mereka, dia tidak dapat melihat. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di ayat selanjutnya dia mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Dia berkata, "Ya Rabb, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia kami dapat melihat?" Maka Allah mengatakan di ayat selanjutnya, "Qala kadzalika atatka ayatuha fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Dia Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, dan pada hari ini pula kamu diabaikan." Orang tua saja, kalau kita seorang anak tidak patuh terhadap kedua orang tua, maka orang tua mengabaikan kita. Lalu bagaimana dengan pencipta langit dan bumi, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Dan mungkin hadirin sekalian, ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila di dalam perkataan ada salah, ada hati yang tersakiti, dan ada kata-kataku yang tidak baik, yang kurang enak. Mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dan semoga kita dapat berkumpul di surganya Allah kelak dan tetap istiqomah sampai ajal menjemput. Dan ingat, yang terakhir sekali, jangan pernah tinggalkan dakwah, karena orang yang meninggalkan dakwah Pak adalah orang-orang yang zalim. Ingat Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan di perut ikan paus, apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa kezaliman Nabi Yunus? Ketika beliau meninggalkan kaumnya, meninggalkan dakwah. Jadi orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang meninggalkan dakwah. Kenapa? Karena kalau hari ini ada satu orang manusia yang meninggal tanpa mengenal Allah, yang zalim bukan Allah, tapi kita, orang-orang yang mengenal Allah yang zalim karena tidak memperkenalkan Allah kepada mereka. Jadi tugas kita semua ini di pejuang subuh. Dakwah bukanlah sebuah profesi hadirin sekalian, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Presiden wajib berdakwah, gubernur wajib berdakwah, menteri-menteri dan wali kota wajib berdakwah, Pak Camat wajib berdakwah, Pak Polisi wajib berdakwah, Kapolri wajib berdakwah, TNI wajib berdakwah, apalagi Pak RT. Dan semua wajib berdakwah, perempuan dan laki-laki. Allah telah wajibkan kita untuk wajib berdakwah. Kenapa hadirin sekalian? Karena pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Meskipun hancurnya ini, bagaimana bumi, rusaknya ini bumi, maka Allah tidak akan turunkan nabi, tapi kita yang melanjutkan kerja dakwah. Dan kerja kenabian akan terus ada sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang mengajak kepada Allah, jadi dialah orang yang baik. Jadi tugas dakwah ini Pak bukan cuma dai, bukan cuma ustaz, bukan cuma mubalik, habib, kiai. Ya, kalau saya bukan habib, abib, Arab bukan, India bukan. Jadi tugas dakwah ini bukan cuma mereka, bukan cuma ulama, tapi siapapun muslim yang hari ini terlahir sebagai Islam, maka dia wajib berdakwah. Maka beban dakwah ada di pundak mereka.
Jadi jangan tinggalkan dakwah. Terus mengajak kepada manusia, kepada Allah. Ya, mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.